Tangis ibu almarhum Iwan Telaum Banua pecah saat mengetahui putra kesayangannya sudah tewas terbunuh setahun yang lalu, tepatnya pada akhir Desember 2022. Kisah tewasnya putra kesayangan dari pasangan Losawato Telaum Banua dan Rosalina Hulu ini cukup panjang. Saat itu, Iwan Telaum Banua dijanjikan akan lulus seleksi TNI di Padang, Sumatera Barat oleh salah satu oknum TNI. Setelah sebelumnya Iwan Telaum Banua gagal mengikuti seleksi bintara TNI di wilayah Nias, Sumatera Utara. Serda Adan Aryan Marsal, dia adalah oknum TNI otak pembunuhan Iwan. Cerita ini bermula ketika Serda Adan menyanggupi untuk membantu Iwan Telaum Banua lolos seleksi TNI di wilayah Sumatera Barat. Keberangkatan Iwan bersama Serda Adan ke Sumatera Barat kala itu pun tak menyisakan kecurigaan. Bagaimana tidak, orang tua Iwan pun selalu menyanggupi permintaan Serda Adan demi anak kesayangannya lolos seleksi TNI. Total uang yang sudah dikeluarkan orang tua Iwan mencapai 200 juta rupiah. Harapan kedua orang tua Iwan jika anaknya dapat lolos seleksi TNI cukup tinggi dengan janji yang diberikan oleh Serda Adan. Bagaimana tidak, 22 Desember 2022, foto Iwan dengan seragam TNI dikirim Serda Adan kepada orang tua Iwan. Tidak hanya itu, Serda Adan pun menyampaikan ke orang tua Iwan jika sang anak sudah lulus dan akan mengikuti pendidikan di Tanjung Uban. Hampir setahun berlalu, tepatnya September 2023, Serda Adan pun memberikan kabar gembira kepada orang tua Iwan jika putra kebanggaannya akan dilantik pada Oktober 2023. Keberangkatan kedua orang tua Iwan ke Tanjung Uban pun dipenuhi harapan yang tinggi dapat melihat Iwan pada saat pelantikan dengan mengenakan seragam TNI kebanggaannya. Namun ternyata semua itu hanya tipu muslihat Serda Adan untuk mengelabui dan menutupi kematian Iwan kepada orang tua Iwan. Tidak ada pelantikan. Kedua orang tua Iwan pun bertanya-tanya akan berita yang disampaikan Serda Adan jika pelantikan Iwan Telaum Bana ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan Iwan kini sudah terpilih sebagai anggota marinir. Lalu apa sebenarnya yang terjadi pada Iwan Telaum Banua? Melaporkan bahwa anak pelapor atas nama IST umur 22 tahun telah hilang kontak dengan keluarga sejak tanggal 22 Desember 2022, di mana anak tersebut pada tanggal 16 Desember 2022 berangkat dari Ranal Nias menuju Padang bersama dengan Serda AAM yang berdinas di Denpom Ranal Nias. Kami mendapatkan pengakuan bahwa oknum tersebut Serda AAM beserta satu orang warga sipil atas nama MAA telah menghilangkan nyawa saudara IST pada tanggal 24 Desember 2022 sore hari dengan cara ditusuk menggunakan pisau, kemudian jenazahnya dibuang di daerah Talawi, Sawalunto, Sumatera Barat. Aku bersama kamu di dodokku, wah, kamu di dodokku pendidikan abai. Barang bukti yang akan kita cari yaitu pisau ya, pisau yang digunakan untuk menusuk daripada korban. Informasi terakhir dari hasil pemeriksaan bahwasanya pisau dibuang di sungai di daerah Siteba atau Siteba ya. Coba. Tapi anak motor lah.
Kian nggak saat? Iya. Mati ya? Ada tanggal. Tahu cewek yang tuh? Dia pakai aplikasi apa orang itu? Sudah tahu. Kau ngerti ya? Pas dulu Kali ke lama itu. tak do jatuh kopo. Hah? Di Sikopo sih yang buang. Dompet. Dompet tuh terisi sih. KTA? Ada garis. KTA? Ada KTA. Tapi kamu ini uji angkatan sasis, ada orang gue loh. Ada gue loh. Tidak enak. Iya, lo yang Piti. Orang tua Iwan yang telah kembali ke Nias langsung menjumpai Serda Adan untuk mempertanyakan keberadaan sang putra kesayangannya. Bukan kabar baik yang diterima orang tua Iwan, melainkan kabar duka yang sangat menyakitkan bagi seluruh keluarga besar Iwan Telaum Banua. Iwan Telaum Banua ternyata telah tewas di tangan Serda Adan pada 24 Desember 2022, tepatnya 2 hari setelah foto Iwan dengan seragam TNI dikirim ke orang tua Iwan. Iwan dibunuh Serda Adan dengan cara menusuk perut korban dengan pisau. Untuk menghilangkan nyawa Iwan Telaum Banua, Serda Adan tak kerja sendiri. Ia dibantu Alvin, seorang warga sipil. Setelah Iwan dibunuh, jasadnya kemudian dibuang ke jurang di daerah Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Kalau Anda melihat dari kronologi, mereka pelaku ini sudah pro atau bagaimana? Bisa saya lebih berkecenderungan ini amatir ya, atau pertama kali melakukannya ya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia sudah pro, maka dia akan kemudian sampai pada satu fenomena yang terus terang itu lebih banyak saya ambil dari kalangan ya saya sebut saja kepolisian ya, di mana fenomena ini terjadi yang namanya fenomena menunggang kuda sambil memanah. Jadi bayangkan orang memanah sambil menunggang kuda. Bayangkan tingkat akurasinya, tingkat probabilitas untuk tepat pada sasaran tentu kecil sekali kan. Ini ini melambangkan satu fenomena di mana orang itu menjanjikan kelulusan bagi seseorang ya kepada banyak orang, pada sebenarnya dia nggak berbuat apa-apa. Dia tidak melakukan apa-apa untuk membuat orang itu lulus. Jadi dia misalnya dia pura-pura saja datang ke kantor SDM ya, pura-pura mengurus sesuatu lalu keluar. Lalu kemudian orang yang sudah menunggu di luar itu berkata bahwa oh iya dia sudah ngurus tuh. Padahal sebenarnya dia hanya ke WC lalu keluar begitu ya. Nah, apa yang dilakukan adalah dia memanfaatkan unsur probabilitas. Dia misalnya berjanji pada 10 orang, maka dari 10 orang itu lalu dia berpikir, masa sih dari 10 orang ini tidak ada 1 atau 2 yang lulus gitu ya. Nah, ketika kemudian ada 1 dari 2 orang lulus, maka uang itulah yang diambil, yang lainnya dikembalikan. Sesimpel itu ya. Nah, karena uang yang diambil itu cukup banyak jumlahnya, maka walaupun hadir 1 atau 2 orang lumayan begitu ya. Nah, itu adalah konteks yang pro ya, di mana dia sudah amat yakin dengan situasinya, sudah merasa bahwa kalau cuma 1 nggak puas dari segi besarannya, dan dia sudah bisa menjamin rangkaiannya, maka nampaknya dia akan memainkan tadi pola menembak memanah sambil menunggang kuda, itu sebutannya. Nah, saya kira dalam hal ini menurut saya sang pelaku belum sampai ke tingkat itu. Makanya kemudian dia hanya mencari orang yang bisa ditipu ya, dan kemudian lalu diperas orangnya, tapi kemudian dia belum berpikir untuk mencari orang lebih banyak. Mungkin kalau dia berhasil pada saat ini, maka dia akan melakukannya pada orang-orang yang lebih banyak pada tahun-tahun berikutnya. Kita tolong kepada Panglima, Presiden, Pak Yasona Lawli supaya didukung ini, jangan merajalela ini ke masyarakat. Terutama dulu kepentingan kami sebagai orang tua korban ini, supaya didapatkan mayat dan dikembalikan ke kampung sendiri, ke halamannya, supaya kami biar hanya tulang satu saja yang penting dibawa ke Nias dan didukung secara hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Kedua, semua kerugian yang sudah keluar dan dikembalikan, karena saya ini sudah menderita dan anak saya sudah gagal semua ke sekolah.